Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Yang kami hormati Ibu Ade Nurul Izati G. Yotolemba, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah kami kali ini, yaitu mata kuliah Kritik Sastra. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas kelompok kami. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu pendekatan kritik sosiologi sastra? Nah, jadi pendekatan kritik sastra sosiologi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis karya sastra dengan fokus pada elemen-elemen sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam kajian sastra, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana karya sastra direpresentasikan dalam konteks masyarakat pada saat itu. Pendekatan ini melibatkan penerapan konsep-konsep sosiologi seperti struktur sosial, kekuasaan, kelas sosial, genre, etnisitas, dan budaya dalam menganalisis karya sastra. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembaca dapat melihat bagaimana hubungan antara sastra dan masyarakat tercermin dalam karya sastra, serta bagaimana karya sastra dapat menjadi cerminan atau kritik terhadap realitas sosial yang ada. Salah satu tujuan utama dari pendekatan kritik sastra sosiologi adalah untuk mengungkapkan dan memahami relasi antara sastra dengan konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, pendekatan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana karya sastra dapat menjadi cerminan dari struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan konflik-konflik yang ada dalam masyarakat. Dalam menerapkan pendekatan kritik sastra sosiologi, para peneliti dan kritikus sastra biasanya akan melakukan analisis mendalam terhadap teks sastra untuk mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek sosial seperti kelas, gender, kekuasaan, dan budaya direpresentasikan di dalamnya. Mereka juga akan mengkaji bagaimana penulis menggunakan narasi dan karakter untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau politik tertentu. Secara umum, pendekatan kritik sastra sosiologi memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami karya sastra dengan menyoroti hubungan antara sastra dan masyarakat, serta bagaimana karya sastra dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Metode ini membantu dalam memperluas pemahaman kita tentang karya sastra dan memperkaya interpretasi kita terhadap karya-karya sastra yang kita baca. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil analisis kami. Di sini kami telah menganalisis sebuah novel yang berjudul Surga Retak. Kami telah menganalisis novel ini dengan menggunakan pendekatan kritik sosiologi sastra. Berikut ini adalah penjelasannya. Pembahasan tentang kritik sosial dalam novel Surga Retak karya Syahmedi Dean berfokus pada kritik terhadap masalah kemiskinan, kekuasaan, ketidakadilan sosial antara pria dan wanita, dan kemanusiaan. Berikut ini adalah hasil analisis kami. Yang pertama ada kritik terhadap kemiskinan. Faktor kemiskinan membuat seseorang rela menjual dirinya demi mencari nafkah. Mini dan Rania, gadis cantik dari Langkat dan Binjai, yang berasal dari keluarga miskin, bahkan rela menjual dirinya demi mencari nafkah demi keluarganya, meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram. Hal ini dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. Akhirnya, bisa lepas dari kampungku yang deso. Serba susah, orang berkelahi di mana-mana. Walau harus kerja kayak gini dulu, tanggap Mini. Kerja apa? Sambar susi. Bangkit dan duduk di tepi ranjang, ia mulai khawatir dengan jalan pikirannya sendiri. Radinya dan Mini kembali berpandangan. Pekerjaan kita membuat orang lain bersenang-senang, sambar Mini. Ia menari-nari sambil melantunkan lagu dangdut Ahmad Albar pada halaman 355-356. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan para gadis atau wanita menjual dirinya. Sikap Mini dan Rania di atas merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman terhadap gagalnya program pemerataan penuntasan kemiskinan oleh pemerintah.
Kritik terhadap kemiskinan merupakan jenis kritik sosial dalam bidang ekonomi. Kritik terhadap kekuasaan. Kritik terhadap kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah. Kekuasaan menjadi alasan bagi banyak orang dalam menghalalkan berbagai perbuatan. Kekuasaan seakan mempunyai kekuatan yang begitu besar yang membuat orang dapat terlena. Hal itu terlihat dari kutipan sebagai berikut. Sekarang, siapa saja bisa menembak, siapapun di Tanah Deli ini. Siapa saja bisa jadi penembak, misterius, militer, pembunuh bayaran. Kalau perlu, kencur pun bisa. Siapa yang tahu? Dan sialnya, kau bukan orang yang berada di posisi bidiknya. Halaman 152. Kritik terhadap kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kaum yang lemah, tetapi digunakan untuk menindas mereka. Manusia seakan telah kehilangan kepekaannya dengan menindas manusia yang lainnya demi kekuasaan. Kritik terhadap korupsi. Di dalam novel Surga Retak disebutkan bahwa korupsi masih merajalela di Tanah Deli ketika para investor berlomba-lomba mendapatkan sebidang tanah di Tanah Deli. Para pegawai pemerintah menjajakan Tanah Deli dengan harga yang melambung tinggi. Uang tersebut tidak diberikan kepada pemerintah, tetapi masuk kantong mereka sendiri demi memakmurkan hidupnya. Hal ini terlihat pada kutipan sebagai berikut. Kenapa mereka jual lahan sendiri? Mereka melihat peluang yang muncul. Mereka berusaha dapat keuntungan dari lahan yang akan terombang-ambing ini. Feni mendengarkan dengan seksama. Tanah Deli tidak sesubur dulu, puluh tahun yang lalu. Dulu sungai-sungai besar mengalir deras, tanah-tanah lembab dan subur. Sekarang berbeda. Orang-orang sekarang banyak mengeksploitasi alam. Pepohonan di hulu-hulu sungai ditebangi, dijadikan tempat hunian dan buangan sampah sekarang. Sungai-sungai mengecil, tak mampu melembabkan tanah-tanah Deli. Hasil perkebunan tidak prima lagi, tidak mampu lagi bersaing kualitas di pasar internasional. Orang-orang serakah biasanya cepat berpikir panjang. Mereka perhitungan apa saja yang bisa mereka ambil dari ambang kehancuran ini. Halaman 425-426. Dari kutipan di atas dapat terlihat bahwa orang-orang yang serakah, yaitu pegawai pemerintah, cepat berpikir panjang dan memanfaatkan kesempatan terhadap tanah atau lahan yang sedang terombang-ambing demi keuntungan mereka sendiri. Kritik terhadap ketidakadilan sosial antara pria dan wanita. Masalah ketidakadilan sosial juga terjadi antara kesenjangan sosial pria dan wanita. Hal ini biasanya ditandai dengan kondisi keluarga, di mana para lelaki yang seharusnya menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah untuk kehidupan keluarga lebih memilih untuk berjudi daripada bekerja. Ketidakadilan sosial antara pria dan wanita dapat dilihat dalam kutipan novel Surga Retak. Kritik terhadap ketidakadilan sosial pria dan wanita terdapat dalam pekerjaan bahwa para wanita juga berhak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, walau pekerjaan tersebut didominasi untuk pria atau lelaki. Pengarang ingin menyampaikan kesetaraan hak pria dan wanita yang perlu dilaksanakan dengan adil. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kesenjangan sosial di antara masyarakat. Selanjutnya ada kritik terhadap kemanusiaan. Kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Kritik terhadap perdagangan manusia, B. Kritik terhadap diskriminasi ras. A. Kritik terhadap perdagangan manusia. Kemiskinan yang terjadi di Tanah Deli dalam novel Surga Retak membuat seseorang gelap mata. Di Tanah Deli, bahkan semua ibu tega menjual anaknya untuk menjadi budak seks. Hal ini terlihat dari kutipan sebagai berikut. Umur berapa kau dijual mamanya? 15. Hah? Kemana aku 2 tahun yang lalu? Aku belum jumpa mamaku. Hah? Terdengar suara teriakan yang tertahan lalu lunglai.
halaman 33. Kemudian kritik terhadap diskriminasi ras. Diskriminasi ras atau pemisahan ras atau suku juga terlihat dalam novel Surga Retak. Diskriminasi ras dialami oleh tokoh Wilson beserta keluarga dan orang-orang yang berkewarganegaraan seperti dirinya, yaitu berkewarganegaraan Cina. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Tapi Wilson berpesan bahwa perayaan ini tersembunyi dari pribumi dan tidak ada yang boleh tahu. Orang-orang Tionghoa merahasiakannya karena pemerintah melarang orang Tionghoa memberi budaya mereka dari Tiongkok. Banyak yang tidak suka. Suri terengah-engah juga dengan cerita Wilson. Apakah Wilson tidak menganggap Suri sebagai pribumi? Ini peraturan pemerintah dengan alasan untuk asimilasi. Orang-orang Tionghoa terpaksa menerima saja daripada jadi bulan-bulanan kaki tangan pemerintah. Akibatnya, Wilson dan semua anak saudaranya punya dua nama. Satu nama Cina pemberian orang tua, satu lagi nama nasional yang harus dipakai dalam kartu tanda penduduk. Halaman 219.